Wah, ini dia nih partisi dari EcoBrick ya Mas Ang ya? Betul sekali. Waduh, keren banget nih. Nah, ada bentuk yang lain nggak? Banyak. Ada dong. Ini versi mini ya? Ini namanya modul EcoBrick Lego. Ini versi mini. Kalau Versi mini. dalam jumlah banyak ini bisa jadi Partisi yang lebih besar lagi. Dan ini Ada nggak contoh yang lain? Ada, nanti Ada. kita lihat sama-sama. Oke. aja. Wow, keren banget. Tadi udah lihat partisinya besar, ada tower yang besar, ada robot juga dalam ukuran besar. Luar biasa banget. Dan mungkin perlu diinformasikan juga ke sahabat di rumah, kalau EcoBrick ini merupakan pengganti batu bata yang biasa digunakan sebagai material bangunan. Betul ya Mas Ang ya? Nah, EcoBrick ini merupakan teknologi nih sahabat rumah yang memberikan solusi alternatif untuk limbah plastik. Dan kita akan bahas lebih lanjut terkait EcoBrick bersama sahabat saya, Aang Hudaya. Sebagian masyarakat menganggap botol plastik bekas sebagai sampah. Namun Aang Hudaya menjadikan EcoBrick sebagai solusi sederhana untuk mengatasi masalah sampah plastik. Sebagai penggagas komunitas EcoBrick Bogor, pria kelahiran Garut tahun 1989 ini kerap memberikan pelatihan untuk membangun budaya minim sampah. Pembuatan EcoBrick dimulai dengan mengisi botol plastik dengan berbagai jenis plastik bekas yang bersih dan kering. EcoBrick dibuat dengan kepadatan tertentu yang dapat berfungsi sebagai blok bangunan sehingga dapat digunakan kembali. Bahkan, EcoBrick dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat konstruksi serta furniture atau mebel. Wah, biasanya sahabat di rumah pasti penasaran banget kalau udah lihat video tadi ya Mas Ang ya. Ini kan EcoBrick tadi bisa dijadikan kayak bahan pengganti material bangunan ya. Tadi kita lihat partisinya aja ini mini udah jadi gitu gede nih. Sebenarnya bisa digunakan buat apa lagi sih? Ya, jadi kalau EcoBrick secara umum kita digunakan untuk dua keperluan ya. Pertama untuk jangka panjang, nanti pakai metode bangunan tanah yang pernah lihat. Nah, ini adalah untuk penggunaan jangka pendek. Ini biasanya indoor. Tadi sih di video memang hanya untuk keperluan demo ya. Jadi kalau indoor ini modul Lego seperti ini bisa buat dinding partisi atau bisa buat tower. Tapi sih kalau untuk yang penggunaan ya, yang barang fungsional ini untuk sekat partisi di dalam ruangan, misalnya yang memang nanti bisa dibongkar pasang atau nanti bisa dibuat meja, kursi dan beberapa keperluan lain, termasuk misalkan dibuat alas pot, ya nanti pot taruh di atasnya juga bagus. Tapi sebenarnya kalau menggunakan EcoBrick ini, apakah ini perlu penambah kayak bahan seperti semen katakanlah? Kalau untuk yang bangunan tanah nanti memang dia menggunakan material tanah liat dicampur dengan pasir sama serat alam ya, bisa jerami ya dan sejenisnya. Jadi memang tidak menggunakan semen, bukan untuk bangunan yang permanen. Jadi suatu saat bangunannya misalkan rusak atau mau dipindah itu bisa dibongkar pasang dan EcoBricknya masih utuh karena kan lapisannya lapisan alam tanah liat. Nah, cara membuat EcoBrick ini gimana? Gampang banget caranya. Penasaran aja. Oke ya. Kita akan buat bareng ya. Betul. Caranya. Oke. Ini kalau kita lihat ini satu EcoBrick ini butuh berapa botol ya? Tadi ada beberapa tergantung keinginan gitu ya? Iya, jadi kalau ini tergantung jenis modulnya ya. Jadi modul ini gabungan dari beberapa EcoBrick ya. Ini misalnya modul Lego, nanti ada lagi modul segi 6, modul segi 3. Beda-beda jumlahnya tergantung. Jadi ada tingkat kesulitannya juga tergantung keperluan gitu? Betul. Oke, sekarang cara membuatnya Mas? Oke, yuk kita siapin alat dan bahannya.
Jadi untuk bahan, ya kita ke bahan ya. Bahan hanya ada 2 ya. Pertama botol plastik bekas yang transparan. Boleh apa aja ya? Boleh apa aja ya, Oke. ukurannya, mereknya dan lain-lain. Kemudian yang kedua bahannya adalah aneka jenis plastik, ya. Termasuk styrofoam juga bisa masuk, bubble wrap gitu ya, termasuk kertas yang bekas paket ya, yang ada campuran kertasnya juga nggak masalah ya. Apa aja Intinya, pokoknya apa ya? aja yang anorganik dalam kondisi yang bersih dan kering. Iya. Supaya kita juga buatnya kan nyaman Iya, ya, betul. nggak risih. Itu kemudian alatnya, alat pencacahnya ini gunting ya. Jadi semua orang pasti bisa buat. Kemudian kita perlu stik bambu ya seperti ini untuk memadatkan. Kemudian timbangan digital, timbangan kue ya. Ini untuk memastikan kualitas ekobrik kita dengan cara menimbang bobotnya. Nah, nanti lain-lainnya kita perlu spidol atau lebih bagus pakai cat besi ya, untuk menuliskan bobot dan nomor seri seperti ini. Oke. Ya. Ini nomor urut ekobrik dari seluruh dunia. Oh, oke. Iya, jadi nanti kita daftarkan. Kemudian untuk lanjutan nanti ini lem silikon ya, dan alat pendorongnya untuk menggabungkan beberapa ekobrik menjadi satu seperti Satu ini ya. Iya. Ya. Oke. Menarik. Oke. Sekarang membuatnya. Membuatnya. Ya. Nah, membuatnya nanti ya yang pertama diawali dengan memasukkan plastik lembut ya, biasanya kresek satu warna ya. Misalkan saya bawa nih warna merah. Nanti kita potong-potong aja, tidak perlu terlalu kecil kalau untuk warna dasar. Nah, fungsinya apa? Nanti akan seperti ini. Jadi setiap botol itu dia punya warna dasar satu warna. Sehingga seperti ini ya, Betul, merah-merah iya. gitu ya. Ketika nanti dibuat modul, kita bisa membuat pola warna, jadi cakep. Ya. Nah, ini jadi nanti misalkan dimasukkan ya, seperti ini sudah dipadatkan. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau sudah padat kira-kira 1 cm yang satu warna, baru nanti kita tambahkan dengan berbagai jenis plastik yang sudah dicacah ya. Nah, seperti ini ya. Prinsipnya sih makin kecil potongannya makin cepat padat ya. Oke. Jadi nanti sebetulnya dipotong-potong agak banyak dulu. Kalau sudah banyak baru kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Nah, lalu kita padatkan menggunakan stik bambu ya, bambu atau kayu, karena kan ini juga orang bisa peroleh di mana aja gitu. Seperti ini, nanti setiap kali dapat 1/4 timbang. Misal kalau target bobotnya 200 gram, maka 1/4 itu setidaknya sudah mencapai 50 gram. Ya, nanti begitu sudah dapat setengah misal ya, timbang lagi. Ketika 3/4 timbang lagi, dan ketika penuh juga. Artinya ketika setengah belum mencapai bobot, kita masih enak memadatkan. Ketimbang sudah penuh dan ternyata di bawah ada yang belum padat, nah itu susah repot. Ya. Jadi seperti itu cara membuatnya. Oke. Semua bahannya adalah barang bekas. Kita tidak menggunakan bahan baru atau sumber daya baru. Benar-benar ini ya, daur ulang begitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat modul-modulnya nih, Mas. Ini kan banyak nih yang sekarang ada di rumah saya nih. Bisa diceritakan nggak? Misalnya kita mulai dari sini dulu deh. Oke. Ini modul apa sih sebenarnya nih? Ya. Segi apa? Ini ya, jadi modul ada 2 jenis ya. Untuk yang modul horizontal, ada modul hexa seperti ini. Hexa ini 1 ekobrik di tengah, kemudian 6 ekobrik di layer pertama, atau modul segi 6 kita menyebutnya. Nanti kalau mau buat meja, berarti ya layernya ditambah lagi. Ya, kemudian yang kedua ada modul segitiga yang ini. Segitiga yang ini ya. Jadi modul segitiga ini diawali dengan 3 ekobrik di tengah. Kemudian nanti ditambahkan dengan 9 ekobrik ya di layer pertama dan seterusnya. Ini modul segitiga. Yang terakhir yang tadi kita contohkan di awal, ini modul Lego. Nah, ini adalah modul vertikal yang penggunaannya disusun ke atas gitu ya. Modul vertikal memang agak unik karena dia bentuknya seperti ini ya. Ada 2 lubang, kemudian yang di atas ditonjolkan supaya nanti bisa digunakan untuk dipasangkan gitu ya. Dimanfaatkan semuanya. Betul. Nah, gimana kalau sekarang udah bawa segini banyak ya di rumah saya kasih tantangan lah ya. Gimana caranya membuat semua menggunakan ekobrik yang ada menjadi furniture? Oke, siap. Bisa? Siap. Bisa Waduh, dong. mantap. Beneran ya, siap-siap dulu ya. Coba siap dibayang-bayangkan. Nah, sambil kita pamit sama sahabat di rumah ya. Tidak terasa 1 jam, kita sudah menemani Anda semua sahabat di rumah. Dan ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kreasi kita dengan botol plastik.
Dan semoga ini bisa menginspirasi sahabat di rumah. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Tetap terapkan protokol kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Sekarang kita lihat bagaimana Mas Aang menjawab tantangan saya. Oke, siap. Yuk. Nah, sekarang kita punya beberapa modul. Nah, yang pertama kita akan buat meja nih, Mike. Oke ya. Jadi untuk buat meja, saya perlu satu modul segitiga yang ukuran besar. Nah, ini ya segitiga besar untuk bagian bawahnya. Nah, segitiga ini selalu berpasangan dengan segi 6. Iya. Nah, ini yang contoh kecilnya ya. Ini segitiga yang contoh kecil tadi ya. Ini bisa kita pasangkan dengan segi 6. Nah, ini segi 6-nya. Ya. Oh ya ya. Nah, seperti ini. Nah, ya ini versi kecilnya. Untuk meja kita pakai segi 6 yang besar. Nah, ini dia. Oh, mantap. Nah, jadi dipasang seperti ini. Ya. Sip. Sip. Nah, jadi dia udah kuat, udah nggak perlu diikat, nggak perlu dipantek, nggak perlu dikasih bahan apapun. Dan supaya ini rata, misalkan nanti mau naruh gelas atau minuman, nah kita bisa pasang boleh kaca, boleh akrilik ya. Ini saya pakai akrilik karena supaya kalau digeser-geser anak-anak juga aman ya, nggak pecah. Nanti ya berikutnya kita mau nyimpen minuman misalnya, nah ini bisa di sini. Kursinya? Oh iya, kursinya. Iya. Kursinya supaya kalau mau tinggi, ini saya pakai modul yang botol 1500 ml. Nah, satu, ya. Ini. Dua, nah ini satu lagi. Nah, ini bisa di sini ya. Nah, Oke. silakan dicoba. Luar biasa. Ayo dong, duduk dong. Nah, Ini dia nih, kreasi jadi- dari Ecobrick. Betul. Karya Mas Aang Hudaya.